yang lulus, MA-nya juga di Darul Islah. Jadi memang benar-benar output dari Darul Islah. Jadi kita masih satu naungan, kita masih satu guru, kita masih satu ilmu. Jadi kita saling berbagi ilmu ya. Nah, tahu nggak di sini kita mau belajar apa? Tahu. Apa? MC. MC itu apa? Pembawa acara. Pembawa acara. Ada yang udah pernah jadi pembawa acara sebelumnya? Pas Citoba atau pas ada kegiatan di pondok ada yang udah pernah? Udah ya. Jadi udah ada kunci utama untuk menjadi seorang MC berdiri di depan. Bisa? Jadi gangguan untuk kita nanti bisa tampil di depan. Tips public speaking. Yang pertama ada memainkan intonasi, seperti memainkan intonasi atau mimik wajah. Jadi dari kita berbicara, my name is Bella Vinda. My name is Bella Vinda. My name is Bella Vinda. Semua ada teknik ketika berbicara. Ada latihan suara kecil, latihan suara besar. Kembali lagi bersama saya Bella Vinda Milenia. Kembali lagi bersama saya Bella Vinda Milenia. Kembali lagi bersama saya Bella Vinda Milenia. Contohnya seperti itu. Belajar dari suara kecil, suara besar. Latihan terus menerus. Kemudian yang ketiga ada research. Research itu mencari topik pembicaraan, narasumber, tema. Yang ketiga ada research. Kemudian yang keempat itu ada rehearse. Rehearse itu latihan penampilan. Selain kita bisa lancar, selain kita bisa tahu tema, kemudian ada narasumber atau lokasinya di mana, kita perlu rehearse, yakni latihan penampilan. Caranya gimana? Latihan di depan cermin. Ketika menjadi seorang MC, kita harus tahu penampilan, tahu intinya, tahu lokasinya di mana. Jadi kita bisa menguasai apa yang menjadi tugas kita ketika kita menjadi seorang pembawa acara atau MC. Itu tips public speaking. Yang bawa pena, bawa buku boleh kok ditulis. Kalau semisal nanti perlu atau apa. Kemudian ketika public speaking pasti kita akan ngerasain yang namanya minder pertama. Kemudian grogi. Wis parah nih, ya Allah, grogi banget, gugup banget, deg-degan, gak kuat, ya Allah gimana? Nanti kalau aku tampilnya gak bagus gimana? Nanti kalau aku tampilnya gak lancar gimana? Keringet dingin, bercucuran, aduh gimana? Kayak gitu kan. Terus habis itu gak apa-apa, itu wajar. Makanya di tips public speaking itu ada yang namanya relax. Tarik nafas, mencoba santai, menguasai apa yang udah kita siapkan di dalam materi yang mau dibaca tadi. Kemudian atasi tidak pede. Kenapa sih kita bisa ngerasain apa? Kenapa kita nggak bisa pede? Ada yang tahu nggak? Mbak-mbaknya, kenapa kita nggak pede? Padahal pede tuh enjoy aja gitu loh. Bukan berarti kita bisa, cuman akan tetapi kita bisa mengontrol gitu. Dibacain narasumbernya siapa, terus temanya apa. Nah biasanya itu
kalau teman-teman belum bisa pede. Nah, kemudian banyak sekali tata cara MC ya. Salah apa benar? Kata-katanya diperhatikan. Itu adalah contoh yang salah. Kemudian yang benar gimana? Yang benar, penggunaan ini digunakan ketika yang terhormat digunakan untuk beliau yang mempunyai jabatan tertinggi di suatu lembaga. Contohnya dari Isla ya, yang enak aja kita tahu tempatnya, yang kita cari ilmu di sini bareng-bareng juga. Contohnya gini, selamat datang kepada beliau yang terhormat Kiai Haji Shodiqo Amin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Tulang Bawang yang kami hormati. Nah, yang paling tertinggi kan Abah sebagai pengasuh. Nah, itu menggunakan kata yang terhormat. Terhormat itu digunakan untuk jabatan yang paling tertinggi. Maksudnya beliau yang mempunyai jabatan tertinggi di suatu tempat. Baru ketika yang terhormat baru turun yang kami hormati Bapak Tohir Muntaha selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Tulang Bawang. Itu. Seterusnya yang kami hormati, yang terhormat hanya satu, digunakan di paling atas dan diucapkan di pertama. Yang formal dan yang ketiga itu informal. Formal itu lebih ke serius lah ya. Jadi di sini teman-teman kalau ada MC formal bisa digunakan. Nah, sedangkan semi formal menggunakan do re mi dan informal itu menggunakan do re mi fa sol la si do. Jadi lebih bebas. Ada beliau yang terhormat Kiai Haji Shodiqo Amin selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Islah Tulang Bawang dalam acara pelantikan pengurus eksekutif dan legislatif mahasiswa Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Sekarang ini teman-teman bisa suaranya itu agak di gimana ya? Jadi belajar ngomong, belajar mengeluarkan suara. Gak usah serius ya, lingkupnya lebih formal banget gitu. Jadi suaranya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada beliau. Jadi lebih di sini nih. Bedanya formal sama semi formal. SMP plus Darul Islah Tulang Bawang. Jadi lebih semangat lah enaknya ngomong. Kalau tadi formal lebih ke suaranya di sini, cuman ke semi formal lebih terbuka lagi. Nah, setelah beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan kelas 12 IPS 1. Nah, untuk penampilan berikut ini sangat diminta kefokusan teman-teman karena setiap gerakan tangan, kerlingan mata itu akan bikin kita terpesona. Tapi awas ya, dari mata jangan sampai turun ke hati. Oke, untuk itu daripada kita nunggu yang tidak pasti kayak si doi, mari kita sambut inilah penampilan tari tradisional dari kelas 12 IPS SMP Plus Darul Islah Tulang Bawang. Mari kita sambut. Nah, itu contohnya. Itu salah satu acara atau agenda informal. Jadi lebih bebas aja, nggak terlalu formal. Jadi lebih di bawah asik aja. Gimana? Bisa? Bisa? Bisa nggak? Bisa? Jangan ngomongin insya Allah. Kita tuh santri, harus bisa lah. Bisa?